Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen bersama saya, Diona Ayunani, dengan materi kita pada hari ini yaitu Akuntansi Manajerial. Pada pertemuan hari ini, kita memiliki 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan akuntansi manajerial dan menjelaskan perannya di dalam proses manajemen. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan 4 fundamental proses manajemen yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan 5 tujuan dari akuntansi manajerial. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu mahasiswa mampu mendiskusikan organisasi profesional dan sertifikasi di dalam bidang akuntansi manajerial. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab etik dan standar etik yang diterapkan di dalam akuntansi manajerial. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial merupakan proses yang terdiri dari berbagai kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi, kemudian mengukur, menganalisis, menginterpretasi, dan terakhir mengkomunikasikan suatu informasi. Nah, informasi ini nantinya akan digunakan oleh pihak internal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Terdapat 4 fundamental proses manajemen yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu mengarahkan. Seorang manajer harus mampu mengarahkan para karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, kemudian ada perencanaan, dan terakhir ada pengendalian. Terdapat 5 tujuan dalam akuntansi manajerial. Yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, membantu manajer dalam mengarahkan karyawan dan mengendalikan aktivitas. Tujuan yang ketiga yaitu memotivasi manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang keempat, mengukur kinerja subunit, aktivitas manajer dan karyawan. Dan tujuan yang terakhir yaitu menilai posisi kompetitif organisasi. Selanjutnya, perbedaan dari akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Keduanya sama-sama menghasilkan informasi. Namun, untuk akuntansi manajerial, informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan pihak internal perusahaan, seperti manajer dan karyawan. Sementara, untuk akuntansi keuangan, informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan akan digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditur. Selanjutnya, karir dalam akuntansi manajerial. Seorang akuntan manajemen setidaknya dapat memilih 3 jenis karir. Yang pertama, dia bisa menjadi seorang researcher atau peneliti. Kemudian yang kedua, dia dapat mengambil sertifikasi akuntansi manajerial yaitu CMA. Dan yang terakhir, dapat menjadi pengembang standar etik dalam akuntansi manajerial. Untuk menjadi seorang peneliti dalam bidang akuntansi manajerial, setidaknya ada beberapa topik yang dapat diangkat menjadi topik penelitian. Yang pertama berkaitan dengan informasi dan insentif. Kemudian yang kedua terkait dengan isu keperilakuan. Kemudian selanjutnya ada isu biaya dan manfaat. Dan terakhir ada pula isu mengenai evolusi dan adaptasi. Kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, seorang manajer akuntan setidaknya memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, kompetensi. Seorang manajer akuntan harus memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, confidentiality. Seorang manajer akuntan harus menjaga kerahasiaan dan privasi dari kliennya. Dan yang ketiga, integrity. Seorang akuntan manajer harus memiliki sifat yang jujur. Kemudian yang terakhir, credibility. Seorang manajer akuntan harus membuat dirinya dapat dipercaya oleh kliennya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jika masih terdapat pertanyaan, silakan mengajukan pada forum diskusi dan jangan lupa untuk mengerjakan post-test. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.